Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Mafahim Yajib Antus Shahah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majazul aqli wa isti'maluhu. Ini adalah majaz akli dan penggunaannya. Ada isnad hakiki, ada isnad majazi. Jadi untuk mengetahui apa itu isnad majazi, isnad hakiki dan seterusnya itu bisa dicek lagi dalam kitab Balaghah, itu ada. Namun secara garis besar isnad hakiki itu adalah menyandarkan pekerjaan atau yang searti dengan pekerjaan kepada sesuatu yang memang menjadi hubungannya. Seperti daraba Zaidun. Zaid memukul. Jadi menyandarkan memukul kepada Zaid itu memang berhubungan karena Zaid itu memang bisa memukul. Beda halnya kalau isnad majazi. Kalau isnad majazi menyandarkan pekerjaan atau yang searti dengan pekerjaan itu kepada selain hubungannya, karena ada keterkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan itu. Dan dalam pada itu juga ada hal yang mencegah untuk mengarahkannya kepada isnad hakiki, yaitu menyandarkan kepada hubungannya seperti itu. Itu bisa dicek lagi dalam kitab Balaghah. Contoh-contohnya nanti akan dijelaskan di sini. Majaz akli ataupun isnad majazi ini akan dijelaskan di sini. Wala syakka anal majazal aqliyya musta'malun fil kitabi was sunnati. Tidak diragukan lagi bahwasanya majaz akli itu digunakan di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Famin dzalika qauluhu ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Surat Al-Anfal ayat 2. Sebagian dari majaz akli di dalam Al-Quran yaitu firman Allah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, yang artinya apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada orang-orang mukmin, maka ayat tersebut bisa menambah keimanan mereka. Kalau kita pikir yang menambah keimanan itu apakah ayat apa Allah? Tentunya yang menambah itu, yang bisa menambah, yang bisa mengurangi itu kan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat itu tidak mempunyai daya untuk menambah ataupun mengurangi. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya Allah yang menambah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila menyandarkan menambah kepada Allah, maka itu namanya isnad hakiki. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan tambahnya keimanan kepada ayat. Jadi ayat yang menjadi subjek ya untuk menambah keimanan. Padahal ayat itu tidak bisa menambah, yang bisa menambah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka fa isnaduz ziyadati ilal ayati majaziyun akliyun. Maka menyandarkan tambahan kepada ayat bisa menambah keimanan orang mukmin. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an ketika dibacakan kepada orang-orang mukmin sehingga menambah keimanan mereka, ini adalah majaz akli. Namanya isnad majazi. Kenapa? Li'annaha sababun fi ziyadah.
Karena ayat itu mempunyai hubungan dengan tambahan itu. Hubungannya apa? Hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Jadi dengan sebab dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah keimanan orang mukmin. Jadi dalam Al-Quran itu yang dikatakan orang mukmin yang sesungguhnya adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, maka akan takut hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada orang-orang mukmin itu, maka akan bertambah imannya. Ayat itu menjadi sebab bertambahnya iman. Nah itu. Walladzi yazidu haqiqatan huwallahu ta'ala wahdahu. Yang menambah keimanan adalah Allah. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ayat. Ayat itu hanya sebab. Itulah majaz akli. Jadi sudah jelas bahwa majaz akli memang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat ini. Terus wa qauluhu ta'ala yaumai yaj'alul wildana syiba. Surat Al-Muzammil ayat 17. Yang artinya pada hari di mana anak-anak menjadi beruban. Di hari di mana pada hari itu bisa menjadikan anak-anak menjadi beruban. Hari kiamat itu kan pada waktu itu bisa menjadikan anak-anak beruban. Biasanya kan yang beruban itu adalah orang tua. Maka pada hari kiamat orang-orang yang belum tua, yang masih muda pun akan menjadi beruban. Yang menjadikan uban itu siapa sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa dalam ayat ini yang disebutkan bukan Allah, tapi hari kiamat itu yang menjadikan uban. Nah ini apa namanya? Akal itu tidak menerima. Maka itu namanya majaz akli. Majaz akli menyandarkan pekerjaan menjadi beruban kepada hari. Nah, itu tidak korelasi seperti itu, tidak cocok. Nah, karena tidak cocok maka itu namanya majaz akli, ya. Namanya majaz isnad majazi, bukan isnad hakiki. Isnad hakikinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan anak-anak itu menjadi uban itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan fa isnadul ja'li ilal yaumi majazun aqliyun. Maka menyandarkan ja'lun atau menjadi beruban kepada hari kiamat itu adalah majaz akli. Li'annal yauma mahallun ja'alahum syaiban. Karena hari kiamat adalah merupakan tempat yang menjadikan mereka itu beruban. Jadi banyak macam daripada majaz ini ya. Tadi karena ada hubungan sebab akibat, di sini ada hubungan tempat. Fal ja'lul madhkur waqi'un fil yaumi. Jadi kejadian beruban itu terjadi di hari kiamat. Jadi ada hubungan antara fiil dengan yang disebutkan ataupun yang dihubungkan. Sekarang yang dihubungkan itu adalah yaum. Jadi ja'lun menjadikan beruban dihubungkan dengan hari. Jadi hari itu bisa menjadikan anak-anak beruban. Apa hubungannya? Ya, hubungannya adalah hubungan tempat. Di mana kejadian beruban itu terjadi di hari kiamat ataupun di waktu itu. Wa qauluhu ta'ala wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Surat Nuh ayat 23 dan juga 24. Juga firman Allah Subhanahu wa taala wa la yaghus. Ini perkataan dari orang-orang kafir terhadap rakyat jelata, di mana
orang kafir bilang kepada rakyat-rakyat jelata, kalian jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Tidak pula Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini Tuhan-Tuhan orang-orang kafir. Dan Yaghus, Ya'uq, Nasr ini telah menyesatkan mereka. Ya, telah banyak menyesatkan mereka. Maka di dalam firman Allah ini disandarkannya itlal kepada asnam. Jadi asnam itu yang menyesatkan, ini adalah majas akli, karena yang menyesatkan itu adalah Allah. Pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan. Namun di sini disebutkan asnam, ini adalah majas akli. Li'annaha sababun fi husulil itlal, karena asnam ataupun patung-patung itu, berhala-berhala itu menjadi sebab di dalam terjadinya penyesatan. Wal hadi wal mudhillu huwallahu ta'ala wahdahu. Yang menunjukkan, yang menyesatkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Allah. Wa qauluhu ta'ala hikayatan an Fir'aun, ya Haman ibni li sarha. Surat Ghafir ayat 36. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan Fir'aun, ketika Fir'aun itu mau membunuh Tuhan. Fir'aun itu menyuruh Haman untuk membuat bangunan yang tinggi, sorhan. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkanlah untuk saya sorhan. Sorhan itu adalah bangunan yang tinggi. Maka isnadul bina ila Haman majazun akliyun. Menyandarkan bangunan kepada Haman ini adalah majaz akli. Kalau dibilang Haman itu yang membangun, maka ini adalah majaz akli, karena li'annahu sababun, karena Haman itu hanya sebab. Fahuwa amirun ya'muru wa la yabni bi nafsihi. Jadi Haman itu hanya menyuruh, hanya memerintahkan, tidak bisa membangun sendiri. Wal bani innama humul fa'alah minal ummal. Yang membangun itu adalah para pekerja-pekerja, para buruh-buruh yang bekerja untuk membangun. Ini di dalam Al-Quran tentang majas akli. Jadi memang ada majas akli di dalam Al-Quran yang telah disebutkan sebagiannya di kitab ini. Terus wa amal haditsu fa fiha syai'un katsir ya'rifuhu man waqafa 'alaiha. Dalam hadis sangat banyak sekali majas akli itu. Yang mana yang bisa mengetahuinya hanya orang-orang yang bermutola'ah, yang mengkaji kitab-kitab hadis. Di situ akan mereka temukan banyaknya majas akli di dalam hadis. Wa kana mimman ya'riful farqa bainal isnad al-haqiqi wal majazi. Dan orang itu termasuk orang yang mengetahui perbedaan mana isnad hakiki dan mana isnad majazi. Fala hajata ilal italati binakliha. Maka tidak perlu untuk memperpanjang mengutip hadis-hadis tentang majas akli ini. Wa qala ulama inna sudura dzalikal isnad min muwahhid kafin fi ja'lihi isnadan majaziyan. Ulama berkata bahwasanya munculnya isnad itu dari orang yang mengesahkan Allah itu sudah cukup dijadikan isnad majazi. Li'anna al-i'tiqad as-sahih wa i'tiqad anna al-khaliq lil 'ibad wa af'alihim huwa Allah wahdahu. Fa huwa al-khaliqu lil 'ibad wa af'alihim. La ta'thira li ahadin siwahu la li hayyin wa la li mayyitin. Fa hadha al-i'tiqadu huwa at-tauhidul mahdu. Bi khilafi ma law i'taqada ghayra hadha fa innahu yaqa'u fil isyrak. Karena i'tiqad yang benar, kepercayaan yang benar, yaitu meyakini bahwasanya pencipta hamba dan apa-apa yang dikerjakan oleh hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan hamba dan pekerjaannya. Adapun selain Allah tidak mempunyai pengaruh, baik itu masih hidup ataupun sudah mati. Maka tidak ada pengaruhnya. Jadi yang mempunyai pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada pengaruh sama sekali. Maka i'tiqad inilah yang merupakan tauhid murni. Murni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya kalau mempunyai keyakinan selain ini, maka akan terjadi kemusyrikan.
Jadi intinya apabila kita menemukan ibarat-ibarat ataupun perkataan-perkataan para ulama yang mana perkataan tersebut seakan-akan mengandung kesyirikan karena menisbatkan ataupun menyandarkan sesuatu kepada selain Allah, maka itu kita jangan langsung memvonis bahwa itu adalah syirik. Takut-takut perkataan ataupun ibarat kalimat yang diungkapkan itu adalah majaz akli, di mana majaz akli itu memang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis yang telah dibacakan tadi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.